Pernahkah Anda bertanya, mengapa akhir-akhir ini hati terasa berbeda? Hal-hal yang dulu membuat Anda begitu bahagia, kini terasa biasa. Tawa di tengah keramaian justru menyisakan kehampaan tanpa alasan yang jelas. Anda lebih sering memikirkan kematian daripada pesta, lebih sering merenungi hidup daripada mengejar pujian manusia, dan yang lebih aneh, setelah berbuat dosa, hati terasa sangat sesak. Namun ketika bersujud, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Apakah ini hanya perubahan suasana hati, atau jangan-jangan Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat? Tahukah Anda, menurut para ulama, salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah ketika Allah mulai menghidupkan hatinya sedikit demi sedikit, bukan dengan suara, bukan dengan mimpi, tetapi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Dan yang mengejutkan, banyak orang justru menganggapnya sebagai stres, overthinking, atau krisis hidup. Padahal bisa jadi itulah awal hidayah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 13 tanda bahwa Allah sedang mendekatkan hati seorang hamba. Namun saya ingin mengingatkan satu hal, tanda nomor 11 hingga 11 jarang dibahas, bahkan bisa membuat Anda menangis jika benar sedang mengalaminya. Jadi jangan lewatkan video ini, karena mungkin video ini bukan kebetulan muncul di hadapan Anda. Mungkin Allah memang ingin Anda mendengarnya. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, ya Allah, jangan biarkan hatiku jauh darimu ya Rabb. Insya Allah semoga menjadi doa yang diaminkan oleh para malaikat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar dakwah ini terus menyebar. Mari kita mulai. Saudaraku, kebanyakan manusia mengira bahwa kedekatan kepada Allah dimulai dari banyaknya ibadah. Padahal Allah lebih dahulu memperbaiki sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu hati. Karena ketika hati berubah, mata melihat dunia dengan cara yang berbeda, telinga mendengar nasihat dengan cara yang berbeda, bahkan air mata pun jatuh karena alasan yang berbeda. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tetapi bagaimana Allah mengubah hati seseorang? Apakah selalu melalui kenikmatan? Tidak, seringkali justru melalui kehilangan, melalui kegagalan, melalui rasa sepi, melalui ujian. Karena tidak sedikit orang yang baru mengenal Allah setelah dunia mengecewakannya. Dan dari sinilah tanda pertama dimulai. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda pertama, dunia tidak lagi terasa memuaskan. Yang kedua, dosa yang dulu biasa kini membuat hati gelisah. Dan ternyata ada satu tanda yang membuat para ulama mengatakan, jika seseorang memilikinya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tanda ketiga, air mata mudah jatuh saat mendengarkan Al-Quran. Tanda keempat, ujian membuat Anda lebih banyak berdoa. Sampai di sini mungkin Anda mulai merasa, aku pernah mengalami beberapa tanda tadi. Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan, karena tanda berikut justru paling disalahartikan, yaitu tanda kelima, merasa tidak nyaman di tempat maksiat. Kemudian yang keenam, lebih suka menyendiri untuk muhasabah, merenungi dan memperbaiki diri.
Tanda ketujuh, Allah mempertemukan dengan orang-orang yang soleh, sehingga hati mudah hidup, hati lebih bersih, dan mulai menangkap sinyal-sinyal kebaikan. Yang kedelapan, mulai menikmati sholat. Apabila yang dulu sholat hanya tergesa-gesa, kini lebih tumakninah, lebih menghayati apa kandungan isi sholat dan meresapinya. Masih ada 5 tanda lagi, dan mulai tanda berikut pembahasannya semakin dalam, karena tidak semua orang diberi kesempatan merasakannya. Yaitu yang ke-9, doa menjadi tempat pelarian pertama. Yang ke-10, lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan dunia. Yang ke-11, Allah menunda keinginan dunia Anda. Inilah tanda yang sering membuat seseorang salah paham. Ia merasa Allah menjauhinya, padahal Allah sedang menjaganya. Seringkali penolakan adalah bentuk kasih sayang. Allah tidak memberi sekarang karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Tanda ke-12, hati selalu ingin memperbaiki diri. Orang yang dekat dengan Allah tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, ia justru menangisi kekurangannya sendiri. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Kemudian tanda 13, hati takut jika Allah meninggalkannya. Inilah tanda paling tinggi. Bukan takut miskin, bukan takut gagal, tetapi takut Allah membiarkan dirinya larut dalam dosa. Karena seorang mukmin tahu musibah terbesar bukan kehilangan dunia, tetapi kehilangan kedekatan dengan Rabb-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini Anda merasa lebih mudah menangis, lebih sering mengingat kematian, lebih rindu berdoa, lebih sedih setelah berbuat dosa, jangan anggap itu kelemahan. Bisa jadi itulah bukti bahwa Allah belum menyerah kepada Anda. Masih ada harapan, masih ada pintu taubat, masih ada kasih sayang yang terus mengetuk hati Anda. Jangan biarkan panggilan itu berlalu, karena kita tidak pernah tahu apakah esok masih diberi kesempatan untuk kembali. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita hamba yang dicintainya, mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, jika video ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada orang yang Anda cintai, karena bisa jadi satu video ini menjadi sebab hidayah bagi seseorang dan pahalanya terus mengalir kepada Anda. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.